terdapat cerita yang beredar bahwasanya keluarga pemilik rumah disebut-sebut melakukan perjanjian dengan kekuatan gaib demi mendapatkan kekayaan dan kesuksesan yang kemudian menuntut balasan ketika kesepakatan itu dilanggar atau tidak lagi dipenuhi. Ada cerita yang menyebut mereka meninggal secara mengenaskan dalam sebuah tragedi kecelakaan. Ada pula yang mengatakan satu persatu dari mereka mengalami kematian yang tidak wajar. Detailnya sering berbeda tergantung siapa yang menceritakan, tetapi garis besarnya selalu sama. Keluarga tersebut dinyatakan menghilang tanpa sebab yang jelas. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita perlu kembali ke masa ketika rumah ini belum dikenal sebagai tempat angker. Jauh sebelum cerita-cerita misterius beredar, rumah hantu Darmo hanyalah sebuah hunian mewah yang dibangun di kawasan elit Surabaya pada era 1980-an. Pada masa itu, kawasan Darmo dikenal sebagai salah satu area bergengsi, dihuni oleh keluarga-keluarga berada dan pebisnis sukses. Bangunan ini dirancang dengan ukuran yang jauh lebih besar dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Halamannya luas, struktur bangunannya kokoh, dan desainnya mencerminkan gaya arsitektur yang populer pada zamannya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, rumah ini dimiliki oleh sebuah keluarga yang cukup terpandang. Aktivitas di dalamnya pada awal-awal pembangunan berjalan sebagaimana rumah tangga biasa. Namun seiring berjalannya waktu, kabar mengenai keluarga tersebut mulai jarang terdengar. Perubahan mulai terasa ketika rumah itu mendadak tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Gerbangnya tertutup rapat, halaman mulai tidak terawat, dan lampu yang biasanya menyala pada malam hari tidak lagi terlihat. Menariknya, versi-versi yang lebih rasional ini tidak pernah sepopuler kisah pesugihan. Cerita tentang konflik bisnis atau sengketa warisan memang masuk akal, tetapi perhatian publik tetap lebih banyak tertuju pada cerita yang bernuansa horor. Menurut kesaksian warga sekitar, mereka seringkali mendengar suara langkah kaki dari dalam, bunyi seperti pintu tertutup atau bayangan samar di lantai atas. Tidak semua orang mengalami hal yang sama, tetapi setiap kisah yang terdengar begitu menarik rasa penasaran. Terlepas dari apakah kejadian-kejadian itu bisa dijelaskan secara logis atau tidak. Yang jelas, semakin banyak orang datang dengan harapan menemukan sesuatu yang aneh, semakin besar pula kemungkinan setiap detail kecil dianggap sebagai tanda. Dan dari sinilah legenda rumah hantu Darmo terus tumbuh, bukan hanya dari cerita lama, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman baru yang terus bermunculan. Kok merinding aku, Cuk?